Gak apa-apa begini nih. Ya Allah, pegangan orang sorry Dadah. Satu lagi yang itu mana satu lagi kan sini bawa sini Udah? Ayo. Siapa yang mau baca? Iya baca. Siapa yang mau? Yusuf 92. Udah? Yang udah ketemu? Sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la tasriba 'alaikumul yawm. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Artinya? Dia atau Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Maha benar Allah. Jadi Nabi Yusuf mengatakan la tasriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Jadi Nabi Yusuf mengatakan tidak ada celak bagi kamu. Pada saat apa? Nabi Yusuf memaafkan siapa? Nabi Yusuf tulisannya kan panjang kan? Kecil, dibuang. Ingat, Nabi Yusuf bukan hanya dibuang ke sumur nih, dibuka bajunya kan dimanipulasi tuh dengan darah serigala. Jadi Nabi Yusuf itu dibuang, setelah dibuang ke sumur ditungguin sama saudaranya Bu. Begitu ditungguin sama saudaranya, itu ada kabilah yang lewat, dikerek, kakak begitu nongol ke sumur, itu kakaknya nongol lagi. Muncul lagi, itu bukan ngambil Yusuf, apa katanya? Ini budak saya yang kabur. Bang, saya jual budak saya. Jadi Nabi Yusuf bukan hanya dibuang, tapi dia apa? Dijual sebagai apa? Siapa pelakunya? Abang-abang yang ngeselin banget. Iya kan? Setelah panjang ceritanya, Nabi Yusuf sukses di Mesir kan? Sementara kakak-kakaknya ini paceklik di Palestina. Mendengar kabar itu, dipisahkan dari siapa Nabi Yusuf? Dari kakaknya Bunyamin. Yang CS sama Nabi Yusuf aja Bunyamin. Setelah itu siapa? Ayahnya Nabi Yakub. Puluhan tahun dipisahkan dengan Nabi Yusuf. Saking seringnya Nabi Yusuf menangis, Nabi Yakub menangis kepergian anaknya, itu abyadat ainahu, matanya putih. Ibu kalau nangisnya lama, warna matanya apa? Biasa itu. Kalau ibu nangis sampai putih baru tahu begitu. Apa putih lah? Lama lu nangisnya. Makanya Nabi Yakub itu sempat buta. Saking apanya? Menangis lama. Kalau mungkin kayak kita kayak katarak itu kan putih. Nah seperti itu. Saking sedihnya dipisahkan oleh anak yang dicintainya, yaitu Yusuf. Siapa pelakunya? Kakaknya. Mama, kesalin banget. Kesal kita gedek gitu ya. Tapi dibalik itu lihat Nabi Yusuf. Begitu kakaknya berangkat ke Mesir, ketemu sama Yusuf, kenal gak sama mereka? Kenal.
Kenal lah, ya, abang gue sama buang gue nih dulu nih. Bisa nggak Nabi Yusuf balas dendam saat itu? Bisa nggak Nabi Yusuf membunuh mereka semua? Bisa, bunuh untuk habis semua. Selesai. Tapi Nabi Yusuf tadi di surat Yusuf 9 tidak ada riba, tidak ada celah bagi kalian. Akhirnya apa? Nabi Yusuf tidak mengungkit, melupakan. Nabi Yusuf mau bilang, abang gua lu. Ingat gak zaman ibu, ayo, lu ngebuang-buang kan lu, ayo, aku gak lu, ayo. Ayo minta maaf gak lu, ayo. Nah gitu. Itu kalau Nabi Yusufnya orang taman askar begitu. Itu Nabi Yusufnya hatinya bagus. Jadi kata Nabi, la tathriba alaikum, tidak ada celah bang. Nabi Yusuf tidak mungkin masa lalu. Maka konsep memaafkan itu apa? Melupakan. Apa konsep memaafkan? Melupakan. Ibu sudah maafin suaminya? Berarti konsekuensinya adalah bukan melupakan suaminya, bukan. Melupakan kesalahannya. Masalahnya ibu teh, ini makhluk yang di Tansabi ini mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Ibu teh guru sejarah yang tahu kejadian tanggal berapa, di mana, sama siapa. Ini paling jago mungkin. Iya, istrinya Pak Yusuf itu begitu. Ketika Pak Yusuf melakukan satu kesalahan, pasti diungkit. Papa ingat gak dulu gitu. Papa juga sama si Mira dulu begitu. Mira yang mana sih mah? Udah gak usah pura-pura lupa. Ibu Yusuf ingatannya kuat. Ini bukan Ibu Yusuf yang ini, Ibu Yusuf yang di sana rumahnya ya. Iya. Jadi kalau perempuan itu sudah punya satu kejadian, dia sulit, hampir sulit memaafkan. Walaupun ngomong mulutnya, ya udah maafin, ya papa mah begitu mulu dari dulu, tuh kelamaan. Jadi dia berarti sebetulnya belum bisa. Ya, maaf izin Pak. Itu Pak siapa namanya Pak? Yang baju hijau? Pak Ratno. Pak Ratno ada istrinya nggak di sini? Ada. Pak, ini nasihat buat Bapak. Kalau istri Bapak bilang gini, udah Mas, manggil apa ke Bapak? Mas, udah. Kamu sekarang jujur. Kalau kamu jujur, aku maafin. Jangan percaya. Ini, jangan percaya. Diungkit terus lamanya. Jangan, pokoknya kalau Bapak jujur, habis Bapak udah. Kata Pak Ratno, iya mah, aku memang sama si Mary pernah seneng, tapi kan itu mah cuma gitu doang. Tuh kan bener pilih istri begitu. Langsung itu jadi materi satu saat dihajar lagi. Makanya Pak kalau istri nanya lebih baik bohong, udah. Betul. Saya nggak ngajarin bohong, Bu. Ini nasihat buat saya. Perempuan itu lebih senang dibohongin. Sekarang ibu masak nih, ibu masak nggak enak. Ditanya ke suami, Mas enak gak? Mau jujur apa bohong? Mau jujur apa bohong? Pasti ibu senangnya bohong. Gimana Mas? Wah enak. Wah enak. Nambah ya? Udah nggak mau. Udah enak banget. Besok mau masak lagi ya? Masak kan enak. Tapi kalau suami bilang, wah enak, ini pahit. Besok mau masak lagi? Ya. Ayo masak, nggak enak. Jadi ibu maunya dibohongin apa dijujurin? Tergantung, gak ada yang digantung kan? Ibu maafin Abi. Abi tidak bermaksud mengajarkan bohong, enggak. Tapi seandainya kebohongan itu bisa menyelamatkan rumah tangga, maka berbohong boleh. Boleh, Bu. Ingat, ibu jangan bilang gini, suami udah berbuat begitu, Abi, dia berdosa. Yang dosa dia bukan ibu. Yang dosa dia bukan ibu. Maka ibu jangan nambahin dosa gitu maksudnya. Ibu maafin ya. Ini kasus ini bukan 1-2 Bu. Banyak jamaah-jamaah yang ujung-ujung curhatnya ya ini. Hancur rumah tangga. Kenapa coba? Nih, salah satu di antara sumber kehancuran rumah tangga, tidak harmonis rumah tangga, ketika ibu pengen cari tahu urusan suami. Maaf ya, contoh Bu Yusuf. Suaminya di mana? Kalimantan. Ibu percaya nggak sama suami ibu? Bahagia nggak? Seandainya ibu tidak percaya, apa yang ibu lakukan? Langsung Bu diawasin. Ayah lagi ngapain? Serok, video call. Ayo bangun. Itu suami kalau digituin Bu cepat mati Bu. Diteror sama bininya. Nah benar. Sekarang kami tanya, banyakan janda apa duda? Janda.
Ya itu laknya pada mati kamu. Bu, maafin ini bukan bercanda, ini serius. Jadi ibu kalau percaya sama suami, ibu percaya nggak sama suami dulu? Sudah. Itu maksudnya. Dan itu sumber kebahagiaan. Abi, kalau saya terlalu percaya nanti suami berbuat ABC, itu bukan urusan ibu, urusan dia sama Allah. Sejauh mana ibu mendoakan suami, udah begitu. Jangan diancam-ancam suami mah. Awas lu ya. Lu miring dikit, gua bacok lu, ayo. Bahasanya Betawi betul. Iya, bu, ngeri bu. Galak, ada perempuan galak begitu, ada. Enggak di sini, enggak di sini, insya Allah. Insya Allah di sini mah, ya Allah, iya. Tapi saya menemukan ada perempuan yang ngancam. Hah, kerjaannya ngancam. Dan laki-laki itu punya apa? Harga. Dia tuh pemimpin dalam rumah tangga. Ciri pemimpin apa? Ciri pemimpin coba. Dihormati. Lagi, kurang tepat. Kalau bisa jawab boleh pulang, ayo bro. Apa ciri pemimpin? Ada lagi, kurang tepat. Satu, ciri pemimpin tuh gak mau dipimpin. Udah, ini curhatan hati para suami ya, tolong ya. Kadang-kadang ibu mengambil alih kepemimpinan dalam rumah tangga. Jadi beres ke rumah tangga. Ya, jadi balik lagi, ibu percaya gak sama suami? Lepas. Semakin ibu ingin cari tahu suami, bagaimana ABCD-nya, semakin ibu akan banyak menemukan sesuatu yang tidak mengenakan, dan itu tidak akan pernah hilang dari ingatan. Dan ibu sulit memaafkan. Kalau ibu sudah sulit memaafkan, akan balik. Saya kasih contoh satu. Ada satu ibu, ini jamaah saya betul, jamaah. Saya kenal suami, saya kenal anak-anak. Bahkan di antara anak-anaknya ada yang mengidolakan saya. Maksudnya idola tuh pengen kayak Abi Dadak. Pernah dia posting foto Abi, dia bilang, aku pengen kayak Abi Dadak. Wah, GR banget saya bilang gitu kan. Saking senengnya. Apa yang terjadi hari ini rumah tangganya berantakan? Gara-gara sederhana. Dia buka HP suaminya. Kemudian di situ ada obrolan dengan perempuan. Ya, curiga. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak percaya sama suaminya. Sampai-sampai berangkat kerja, dia ikutin. Pulang kerja, dia nunggu di barisan tukang ojek. Jadi seperti tukang ojek, dia ngawasin. Laki gue pulang apa enggak? Laki pulang sama siapa? Capek nggak rumah tangga? Dan sampai sekarang nggak pernah percaya lagi sama suami. Suaminya, rumah tangganya berada di ujung tanduk. Kenapa? Karena istrinya pengen tahu betul. Pengen tahu terus, kejar kemana-mana. Gak akan bahagia. Ibu, istri Abi ini, gak usah jauh-jauh nih, Abi datang. Seandainya istri Abi tahu apa yang Abi lakukan di luar ini, wah, pingsan dia udah. Dia udah. Lihat kelakuan mak-mak, lalu pingsan. Abi, ibu, istri saya juga, Abi pasrah. Sudah, Bu Abi silahkan. Abi percaya sama itu. Dia bahagia nggak di rumah? Bahagia. Pagi pulang bawa emas batangan. Ya, bahagia. Makanya tadi kebahagiaan kita jangan pernah mencari kesalahan suami. Itu kayak orang terdekat kita. Bu, jangankan cari kesalahan orang lain ya. Suami orang lain aja nggak boleh, apalagi mencari kesalahan siapa? Apalagi ibu menyebarkan kesalahan suami. Ini yang Abi maksud. Kita itu halal lebih halal kadang-kadang amal lingkungan, amal yang di rumah kita belum. Artinya apa? Kita belum menghalalkan. Kita belum memaafkan. Sebetulnya Abi saya baru di mulut doang, tapi kejadian masa lalu yang tidak bisa dilupakan, saya tidak bisa melupakan. Itu tadi sumber. Sebetulnya kita belum sempurna dalam semakin ibu belum memaafkan, melupakan, selama itu ibu tidak akan pernah bahagia. Tidak akan. Orang yang, maaf ibu, hatinya sekotor sakit, dia tidak akan merasakan bahagia. Ya ibu kalau lagi kesel sama orang bu, makan nggak bisa tidur, tidur nggak bisa makan. Coba. Udah lagi kan gimana kadang tidur kan. Biar ibu nggak serius lah. Ya. Jadi kembali lagi ibu, kalau ibu yang dirahmati Allah berkaitan dengan tadi apa yang sudah kita lakukan, ya berkaitan dengan memaafkan itu melupakan. Maka sudahkah kita melupakan? Ayah, sudah. Dan ingat bu, laki-laki itu tadi mudah melupakan. Maka ibu jangan maksa suami untuk ingat. Gak akan ingat. Dipaksa lagi. Udah gak usah pura-pura lupa. Emang lupa. Itu laki-laki. Makanya dia tuh udah jangan diungkit. Udah lupa. Jangan kita mencari lagi. Jangan. Berarti kita sudah memaafkan. Kalau sudah memaafkan, kalau sudah lupakan, tenang bu, benar. Ibu masih ingat kejadian
Sama Bu, Abi juga dalam rumah tangga, apa nggak ada gajlukan? Sama, ada gajlukan sama kayak gitu. Iya gajlukan, polisi tidur, ada kan gitu ya. Putar balik, hampir putar balik ya tadi kan gitu. Perboden pernah ditabrak juga. Itu nggak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Bahkan rumah tangga Nabi yang mulia sallallahu, orang yang layak dijaga keadaan pun, rumah tangganya pernah nggak digosipin? Apa gosipnya? Aisyah ditembusnya. Aisyah, manusia suci, manusia terhormat, istri yang baik dari dituduh selingkuh. Orang ajar orang kan benar bahasanya ya. Tapi itulah rumah tangga. Jadi rumah tangga Nabi itu bukan nggak ada masalah banyak, tapi ada solusi. Rumah tangga kita juga ada masalah, tapi ada solusi enggak? Kalau nggak ada solusi, nah itu yang kita cari adalah solusi. Memaafkan. Jadi memaafkan suami itu salah satu di antara kunci kebahagiaan. Selama kita tidak memaafkan suami di rumah, dia itu teman tidur kita di samping. Kebayang nggak Bu Ibu keselamat orang yang tidur di samping kan gimana tidur? Makan apa semua? Ustaz bisa datang nggak sih? Saya kesurupan Ustaz. Itu bayangin. Ibu kesel sama orang yang di rumah. Kalau ibu kesel sama Abi Dada, nggak ketemu, aman nggak? Aman. Walaupun ada kesel-kesel Maya, misalnya setiap kali salam Dada, itu doang. Tapi kalau mas suami kesel gimana lah? Ada di rumah. Setiap hari ketemu, tidur bareng. Anda bilang tadi orang yang tadi orang kesel, orang dendam itu nggak akan tenang. Dia tidurnya lebih lama, tidurnya mulainya lebih lama, bangunnya lebih cepat. Nggak akan bisa. Orang yang hatinya ada kebencian. Ada satu kisah menarik Bu, ini kisah ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Satu hari Nabi itu lagi ngumpul sama sahabatnya. Tiba-tiba ada orang, kata Nabi ini, sebentar lagi calon penghuni surga akan lewat. Yang ngomong siapa? Nabi. Ingat Nabi itu omongannya wahyu. Lawannya wahyu adalah nafsu. Jadi kalau Nabi ngomong berdasarkan apa? Kalau kita manusia berdasarkan apa? Nafsu. Misalnya, contoh, Nabi bilang calon penghuni surga akan lewat, berarti wahyu dari Allah. Kalau Abi Dadang bilang ibu-ibu jamaah Majlis Talim Al-Fajar, ini adalah ibu-ibu penghuni surga. Wahyu apa nafsu? Nafsu. Iya kan? Ini nafsu. Benar. Bukan wahyu kan? Ibu, Abi baru dapat wahyu nih. Ternyata ibu semua masuk surga. Ibu percaya nggak sama saya? Nabi palsu ini mah udah. Iya udah nggak ada wahyu, nggak ada. Yang dapat wahyu itu siapa? Kalau Abi Dadang itu nafsu. Sekedar memberikan kegembiraan doang gitu masih. Masya Allah di hadapan Abi ini penghuni surga semua. Amin. Udah segitu-gitu jangan GR. Abi tahu sih, gak usah itu mah gak usah. Iya, udah begitu doang. Ya jangan gitu. Abi tahu ya Allah. Jadi ya, itu geran. Gitu ya. Jadi kalau ada orang, ya Abi, ustadz yang lain yang ibu bilang, dia bilang ke kita calon ini adalah para penghuni surga, itu kan nafsu, bukan wahyu, sekedar mendoakan saja. Tapi Nabi kalau ngomong begitu, wahyu berarti benar itu. Lah sahabat begitu kata Nabi, sebentar lagi nih ahli surga mau lewat. Abad siap-siap bilang siapa nih begitu yang ngomong orang nggak terkenal, agak habis wudhu nyateng sendal. Orang ini biasa aja. Saking tidak terkenalnya di hadis itu nggak ada namanya. Saking tidak sekali ya. Sahabat percaya nggak? Percaya, Nabi yang ngomong. Kan nggak mungkin, Nabi bercanda gue ah. Tidak. Percaya Nabi sama sahabat. Ya sahabat percaya kepada Nabi. Besoknya begitu lagi kata Nabi. Nih sebentar lagi nih ahli surga mau lewat. Sahabat kan, wah siapa lagi nih? Yang lain apa yang lain kan gitu ya? Begitu nongol lah. Nah gitu kan ada. Wah mantap orang nih. Sampai ketiga kali dia sebut nama yang sama, orang yang sama, Nabi bilangnya ahli surga. Maka ada seorang sahabat yang datang kepada orang tersebut. Baik bulan, saya lagi berantem sama bapak saya. Terus, yang nginep di rumah ente ya? Dia alasannya lagi berantem sama siapa? Orang tua. Begitu nginep, sebenarnya tujuannya apa? Dia pengen tahu amalannya apa. Sampai Nabi bilang dia ahli. Jangan-jangan orang ini kagak tidur kalau malam. Tahajud. Jangan-jangan orang ini baca Quran semalaman kagak tidur. Ternyata begitu nginep tidur. Orang itu tidur. Ya lilir apa bangun sebentar, terus dia sholat tahajud berapa rakaat? Gak banyak sholat, dikit. Setelah itu ke masjid, balik lagi. Oh jangan-jangan ternyata malam pertama gak ada amalan yang menunjuk. Bisa
aja sama kayak ibu-ibu majlis taklim al-fajar gitu, biasa aja. Besoknya kata dia apa? Nginep lagi boleh nggak? Boleh. Nginep lagi. Ini penasaran jangan-jangan malam kedua kali ntar nih dia, gitu kan? Ternyata malam kedua sama. Amalannya kagak ada yang menonjol bisa. Sampai malam ketiga barulah dia mengatakan, pulang. Saya tuh 3 malam nginep di rumah ente. Kenapa? Bukan berantem bawa saya nggak berantem bawa saya. Saya cuma penasaran ente amalannya apa. Sampai-sampai Nabi mengatakan engkau ini ahli surga. Apa kata dia? Kebiasaan saya, ya amalan saya begini, nggak ada yang menonton. Tapi kebiasaan saya sebelum tidur, saya memaafkan kaum muslimin, melupakan kesalahan mereka, memaafkan, mendoakan, dan aku turut bahagia atas nikmat yang Allah berikan kepada muslim. Jadi kalau ada orang dapat nikmat dia bahagia. Kalau dia ada orang sedang susah dia ikut prihatin, hatinya bersih. Itu amalan dia. Maka kata sahabat, sungguh ini adalah amalan yang mulia yang bisa mengantarkan kau menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum tidur kita maafin orang. Ikhlasin ya Allah. Saya maafkan kesalahan suami saya maafin anak-anak saya, semua saya maafkan. Ibu-ibu di saya maafkan. Apalagi Abi Dadang tuh hidir saya mulu, saya maafin ya Allah. Iya, maafin. Kalau ibu sudah begitu, insya Allah ini jalan menuju surga. Karena ciri orang yang dengki itu SMS, senang melihat orang susah melihat orang senang. Itu kotoran. Iya kan, senang melihat orang susah. Kalau orang susah tuh, iya boleh, rasain dia. Tapi kalau orang senang, dia malah susah. Tetangga beli Pajero, dia beli Panadol. Yang buat malah mama, kenapa sih mah? Itu tetangga beli Pajero, beli Pajero dia beli Panadol. Tetangga rumahnya direhab, dia dirawat di rumah sakit. Dan yang begitu mah cepat mati itu ya. Nah untuk bilahimin, mau panjang umur, bersih lagi, bersih. Udah bu, jauh-jauh gitu mah. Apalagi maaf ya, usia-usia segini mah, apa yang mau disirikin? Udah pada kendor semua gitu. Wah, soalnya udah kita ketawa lagi ya. Iya, maksudnya udah lah. Iya, kompetisi kita udah nggak ada, udah. Ibu kalau waktu ABG kali ngejar seseorang kali. Itu kan dulu mah ada, bahkan kita waktu sekolah apa? Cinta ditolak. Itu Iya dulu ya zaman-zaman bahula, zaman-zaman jahiliyah. Abi korban dikejar-kejar ya waktu itu ya. Dikejar-kejar satpam sekolahan bu. Iya artinya apa? Udahlah gitu. Sekarang kita usia segini mah udah ibadah. Ada tetangga kita, ya Allah beli mobil baru, doa ya Allah, bu baru, ya Allah sehat mudah berkah ya kendaraannya. Tetangga lagi, ya Allah ibu baru, mobil apa? Ambulan, ambulan. Biasanya dia pegawai desa gitu. Iya pokoknya begitu udah. Orang dapat nikmat kita ikut bahagia. Iya, ibu ngeliat emas ini bahagia nggak? Lihatnya hati itu bersih. Tapi begitu kalau dicoklatkan kesal kita ya. Orang ya kita. Manis ya, saya mau kumpulin tarah. Kamu bikin status malam ini ya. Ditipu jamaah. Ya gitu ya, jadi kembali lagi ibu yang dirahmati Allah. Ya ini nasihat buat saya buat Abi dan ada beberapa mungkin ya bu, satu angkatan Abi sekolah. Ini jauh kali lebih sukses. Abi punya teman satu dulu waktu kuliah, malasnya luar biasa, Badungnya juga luar biasa. Hari ini jadi pejabat di Kementerian Agama. Hati kita kan, set bocah begitu kan gitu hari ini. Bocah bandel banget itu. Kan ada yang gini ya biar. Bocah nggak nyangka gue sukses dia percaya. Parah banget itu dulu. Ya Allah. Kita kotor itu begitu. Harusnya kan ya Allah. Alhamdulillah ya dia sukses, alhamdulillah Allah selamatkan dia, Allah mudahkan, lalu saya turut bahagia. Hidup bocah kan blow on banget ini semua. Jadi bocah kayaknya nyogok dia lain itu malah. Ya Allah. Buat banget bocah itu dulu, ya sampai saya kami kalah sama dia. Iya, hati kita pasang. Makanya tadi ada ya sama bu, ketika misalnya satu angkatan Abi, teman-teman Abi ada yang masih mohon maaf, ada yang masih jadi tukang parkir. Kita sekolah bareng kan, tapi hari ini dia jadi tukang. Tapi artinya apa tadi ya,
Itu menjaga itu. Kita ngelihat, makanya untuk urusan dunia kata Nabi Fakunzuru ila man huwa asfala minkum. Kalau lihat dunia itu jangan lihat ke atas, tapi lihat kemana? Akan menumbuhkan rasa apa? Kita kalau ngeliat ke atas dulu. Iya ibu nih, kalau ngeliat rumah-rumah begini ibu, ini bahaya nih. Makanya jangan dilihatin rumah-rumah begini, jangan. Begini aja pahit gitu. Ibu kalau melihat rumah-rumah begini kurang syukur kan? Itu mah gini banget ada begitu. Bukan nggak boleh. Kalau doa boleh, ya Allah, mudah-mudahan rumah saya bisa lebih gede dari itu. Amin. Iya. Jadi jangan melihat orang mobilnya bagus-bagus ya. Cuma kalau melihat mobil bagus kan mobil kita jadi jelek. Iya kan, mobil bagus banget, mobil gua mah jelek kan. Makanya lihat yang lebih jelek. Makanya ibu-ibu nih jangan biasain nonton drama Korea. Jangan biasain nonton film India. Semakin ibu nonton drama Korea, film India, suami ibu jelek. Nah iya, orang ganteng-ganteng itu dilihat. Iya bener gak? Iya, kan ada orang di TV ya, ya Allah, sampai mulus, sampai bening, lalu dikepleset, jatuh, licin, bening. Kita kalau ngeliat suami kita, butek apa tidak sih? Karena ngeliatnya yang lebih, makanya kalau bisa nonton acara itu acara aneka satwa gitu Bu. Jadi ibu nanti ada rasa syukur, ya Allah, kalau mau lihat mah gantengan suami saya gitu. Kata suaminya, gue dibandingin monyet. Ya kata Abi ngeliat ke bawah ya, ini jangan nama monyet aduh. Gak bisa ketawa. Jadi maafin ya. Jadi tadi seringnya kita ngeliat kadang ke atas mengurangi kita untuk makanya dalam perjalanan hidup kan suka ada orang susah. Bukan kita kira bukan. Ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa makan begini. Orang-orang masih ya Allah mau makan itu hujanan. Ya pengamen yang di lampu merah kau lihat ya Allah, pak, ya Allah. Tapi begitu seharian dapat berapa? Habis segini aja dapat 3 juta, segini doang. Biarin tuan rumah, buyang-buyang dia, biarin. Jangan dianggap bercanda Bu Haji, jangan ya. Tuh orang kalau hatinya kotor begitu ya. Tenang, bahagia nggak Bu kalau Abi bahagia? Bahagia. Bersih udah ya, alhamdulillah. Selalu panjang umur ya. Nambah 2 hari ini mah ya. Nah gitu Bu ya, udah jam 9 malam ya. Di Abi kira itu ya, terima kasih nih hari ini bisa dipertemukan lagi. Doa terbaik buat ibu-ibu, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ingat kesehatan tubuh itu sumbernya kesehatan hati. Ya, ibu hatinya kotor, merembet Bu, merembet. Badan rusak habis itu gara-gara hati yang kotor. Hati ibu bersih, bahagia. Abi itu pernah ditanya waktu tukang uduk Bu. Kalau beli uduk itu ketahuan, woi, sehat, wah, gitu. Kata tukang uduk, Abi, ketawa gue rahasianya apa? Karena dia nanya rahasia, nggak Abi kasih tahu. Nanya rahasia, nggak, no, rahasia. Canda gue, iya kenapa? Yang bikin bahagia. Kita kadang-kadang bahagia banget kalau lagi dapat masalah, orang cerita sama orang seakan-akan kita paling menderita. Gak ada solusi, kita bahagia aja. Ya, kalau mau curhat sama siapa? Allah. Ya Allah, ya Allah, saya begini-begini boleh itu silakan. Tapi kalau mau manusia mau udah kita orang yang paling bahagia, girang gitu. Assalamualaikum Wajib, sehat, gitu. Biarin ya, salam gak mau gue biarin. Gue ditanya apa kagak ya? Itu artinya delete itu mah ya, susah itu. Ya gitu ya. Siap bahagia? Ya. Siap memaafkan? Ya. Tadi memaafkan itu gimana? Melupakan. Melupakan apa? Kesalahan. Ya besti kesalahan lupain. Nah, gue baik banget. Yang mana ya gue nggak tahu. Udah lagi. Iya lu baik banget salahnya nih, datanya ada di gua nih. Terus datanya. Wah, kayak Bang Madit kita. Ya begitu ya Bu Haji, terima kasih atas kebaikannya. Ini pokoknya masih banyak begini ya. Ya mudah-mudahan bisa dibungkus buat Ustadznya ya. Insyaallah saya menerima dengan lapang dada ya. Nggak ada kedengkian saya mah Bu, enggak Bu. Bu Haji masukin banyak enggak dengki sama sekali. Enggak marah, enggak benci, enggak syukurin saya mah ya. Ya barangkali itu ya, mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan semua doa dan permohonan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin.
hamdan min hamda yafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. La ilaha illallah al-halim al-karim subhanallahi rabbil arsyil azim. Nas'aluka mujibati rahmatika wa azalima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin la tada'alana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaji dunya wal akhirah ya la faridan illa qadaitah ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma qina bi halalika an haramik waghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma razuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma arzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi Dadang yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada kita semuanya. Dari saya ya Bu ya, mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Rangkaian acara dari acara demi acara sudah selesai.